Kalian ngerasain nggak? YouTube makin kesini persaingannya makin ketat. Algoritma katanya tidak berpihak pada kita. Artis TV masuk YouTube. Terus ada fenomena lagi, YouTuber kawaan, YouTuber legend, pada beberapa mengundurkan diri atau pamit istilahnya ya. Nah, sebagai kita-kita ini, YouTuber yang masih kecil-kecil, harus gimana dong? Apa kita juga ikut pamit? Apa kita juga perlu resign juga seperti mereka? Lalu apa nih yang harus kita lakukan? Apa kita perlu banting setir kepada platform lain yang kita rasa lebih menguntungkan? Akan aku bahas melalui video ini. Halo semuanya, nama saya Ola. Saya adalah seorang konsultan business development, dan melalui channel ini saya akan bicara tentang bisnis, tentang marketing, dan tentang sosial media. Dan khususnya pada kali ini saya akan bicara tentang tips menjadi YouTuber di tahun 2020. Nah, saya sering nih menganalogikan bisnis dengan YouTube. Mirip, walaupun nggak sama, tapi sebenarnya ide-idenya adalah mirip. Di bisnis, kita menukar barang atau jasa dengan uang. Nah, di YouTube, kita menukar konten dengan waktu. Waktu yang diberikan penontonmu untuk nonton kontenmu. Nah, akan kita bahas secara lebih detail lagi di dalam video ini. Jadi, inti-intinya adalah gimana caranya kita bisa memenangkan hati penontonmu, walaupun konten kita mirip-mirip dengan konten kompetitor, tapi gimana caranya penonton mau nonton video kita. Nah, seperti di bisnis juga, di mana ada gula, pasti ada semut. Nah, sama, ketika ketika kompetitor ini tahu, artis TV atau siapapun ini tahu kalau YouTube ini berpotensi, maka akan semakin banyak orang datang ke YouTube untuk mencari peluang di sini. Nah, gimana caranya bisnis kita survive? Gimana caranya konten kita survive, channel kita survive? Nah, cara-caranya ada banyak banget. Nah, pertama yang perlu untuk dipahami, yang paling mendasar adalah value. Konsumen akan selalu melihat value. Lah, apa itu value? Kalau di bisnis, value ini adalah benefit dibandingkan cost. Dengan uang sekian, apakah manfaatnya sebanding dengan uang yang saya berikan? Istilahnya, cocok nggak? Worth it nggak? Nah, sama dengan di YouTube. Dengan waktu 30 menit, apakah kontennya akan bermanfaat untuk saya? Apakah kontennya cukup menghibur untuk saya? Nah, itu yang di dalam benak penontonmu. Nah, beberapa YouTuber agak miss di sini. Yang jadi patokan bukan subscriber, bukan view, tapi apa? Tapi jam tayang. Jadi gini, YouTube ini tujuannya cuma satu. Gimana caranya penonton betah berada di YouTube sampai berjam-jam nonton YouTube terus, mengalahkan TV, mengalahkan Instagram, mengalahkan sosial media yang lain. Gimana caranya orang nonton lama-lama di YouTube? Kenapa? Karena semakin lama nonton di YouTube, jumlah iklan yang ditampilkan juga lebih banyak. Kalau iklan yang ditampilkan lebih banyak, keuntungannya juga lebih banyak. Gitu kan? Jadi, YouTube ini akan selalu mendukung konten-konten yang membuat penonton ini betah. Ingat ya, bukan jumlah subscriber, bukan jumlah view. Jumlah view ini orang yang ngeklik. Orang yang ngeklik belum tentu nonton sampai akhir. Belum tentu nonton terus-terusan berjam-jam. Bisa jadi orang ngeklik terus bosen, habis itu males, aku buka Instagram aja, aku buka Facebook aja.
Nah, itu yang nggak dimau YouTube. Gimana caranya orang mau nonton betah lama-lama di YouTube. Gitu ya. Nah, kesalahan kedua di sini ada yang bilang kalau gitu durasinya dilama-lamain aja dong. Sebenarnya kontennya cuma 7 menit, dipanjang-panjangin jadi 1 jam misalnya. Itu sama aja kalian beli snack yang ukurannya cuma segini, harganya misalnya 5.000, terus perusahaan yang sama dibikin kemasannya lebih gede, harganya lebih mahal, jadi 10.000 misalnya, tapi isinya ya cuma segini. Jadi kemasannya doang yang tambah gede, tapi isinya cuma sedikit. Apakah konsumen mau beli yang kayak gitu? Kan enggak. Udah lebih gede, lebih mahal, isinya lebih sedikit. Sama dengan konten yang dipanjang-panjangin. Orang akan nonton terus bosen. Ini apa sih? Ngomongin apa sih? Bertele-tele banget kan nggak mau penonton nonton yang kayak gitu. Terus klik back, bisa jadi nonton video yang lain, bisa jadi keluar dari YouTube. Itu paham ya? Jadi gimana caranya kita membuat konten yang padat nutrisi, apa ya istilahnya, yang padat value gitu loh. Jadi mau kontennya 1 menit, mau kontennya 10 menit, mau kontennya 1 jam, jangan sampai penontonmu itu bosan. Memang jam tayang ini penting, tapi jangan sampai dengan jam tayang atau waktu durasi yang terlalu panjang orang jadi bosan terus keluar dari YouTube. Berarti intinya apa? Kualitasnya harus bagus. Kemudian yang kedua tentang kompetisi. Tadi sudah sempat disinggung ya, ada gula, ada semut. Di mana ada peluang, orang akan datang. Di mana ada peluang, pesaing akan datang. Nah, pesaing-pesaing ini berusaha merebut penonton kita. Gimana caranya orang yang tadinya nonton video yang situ akan tertarik juga dengan video kita. Makanya ada yang bikin giveaway, ada yang bikin thumbnail yang clickbait. Itu supaya orang tertarik. Ini apa ya? Kok giveaway ya? Kok aku tertarik ya? Ini sah-sah aja karena dalam bisnis kan kita nggak kaget kan misalnya ada kopi sasetan yang bikin undian mobil atau motor, kopi sasetan, deterjen, kan banyak yang perusahaan yang bikin trik kayak gitu, buy one get one free. Itu bentuk promosi, sah-sah aja. Tapi misalnya nih kopi sasetan tadi ya, ketika ini promonya undian mobil, berhadiah mobil dan motor, orang beli karena kepengen mobilnya. Terus ketika minum kok nggak enak dan nggak dapat hadiahnya, apakah orang itu mau beli lagi kopinya itu? Kan enggak. Ini tetap bentuk promosi, ini sah-sah aja. Tapi ketika kualitasnya nggak sesuai dengan harapan customer, tidak sesuai dengan harapan penonton, ya orang nggak akan balik lagi, nggak akan nonton sampai selesai, nggak akan mungkin tetap subscribe, tapi nggak akan nonton lagi video-video yang lain karena paling ya gitu-gitu aja, nggak menarik gitu loh maksudnya. Nah, ya, tentang clickbait itu bagus. Kalau saya analogikan clickbait di video atau thumbnail, bentuknya thumbnail yang clickbait ini sama kayak label kemasan di produk. Misalnya di minimarket ada kulkas isinya teh dalam kemasan botol. Mereknya macam-macam. Dalam satu merek aja variannya ada banyak. Terus ada merek lain. Nah, kan gimana caranya orang ketika nonton showcase itu tertarik dengan teh botol kalian? Kemasannya dibuat bagus, warnanya eye catching, tulisannya juga mudah dibaca misalnya kayak gitu. Nah, sama kayak thumbnail yang clickbait ini.
Di antara thumbnail-thumbnail thumbnail yang lain di beranda, gimana caranya orang tertarik untuk ngeklik. Nah, tapi nggak akan ada gunanya kalau kontennya nggak berkualitas. Misalnya nih, teh dalam kemasan botol ini tadi, tertarik sama mereknya A. Kok bagus ya, warnanya lucu, terus tulisannya bagus misalnya. Ketika dibeli, diminum, di tenggorokan kok sakit, nggak enak, apakah akan beli lagi? Kan enggak. Sama kayak judul yang clickbait ini. Kalau isinya nggak berkualitas, mau clickbait kayak gimana pun, juga hasilnya nggak bagus. Itulah kenapa nggak semua video walaupun view-nya besar, nilai AdSense-nya juga tinggi. Mungkin kalian pernah ngerasain, ada video kalian yang view-nya banyak banget, ada view-nya yang biasa aja. Yang view-nya banyak banget ini, nilai AdSense-nya kok nggak setinggi video yang view-nya sedikit. Justru ini lebih sedikit kok AdSense-nya lebih tinggi. Karena mungkin penontonmu ini yang sebelah sini nih, yang penontonnya banyak ini, orang tertarik untuk ngeklik, tapi nggak tertarik untuk nonton sampai selesai. Paham ya maksudnya ya? Ketika video yang ini penontonnya sedikit, tapi nontonnya sampai selesai, iklannya mungkin lebih banyak. Gitu, paham ya? Perusahaan yang lebih lama mulai tidak bisa menyalahkan kompetitor ketika datang kompetitor dan konsumennya beralih ke kompetitor. Bayangkan jika kalian adalah Tokopedia misalnya. Ketika datang Shopee dan Shopee ini bikin marketing campaign yang luar biasa, free ongkir ke seluruh Indonesia dan lain-lain, pembeli dari Tokopedia loncat ke Shopee, apakah Tokopedia ini terus marah-marah ngancem Shopee dan lain-lain? Kan enggak. Bayangkan jika kamu adalah stasiun TV, apakah kalian perlu marah-marah ketika YouTube datang, terus penontonmu pindah ke YouTube? Bayangkan jika kamu adalah Bakpia Jogja, apakah kamu akan marah-marah ketika Dude Herlino datang di Jogja dan artis-artis lain bikin kue-kue artis yang ke daerah-daerahan itu? Kan enggak. Saya suka dengan pernyataan Bang Radit, kita perlu berterima kasih pada artis-artis TV yang masuk ke YouTube karena mereka ikut meramaikan YouTube. Sehingga bisa saja artis-artis lain ini mengundang penonton yang selain nonton artis TV juga nonton konten YouTube yang lain. Persamaannya kayak gini nih, kita perlu berterima kasih dengan Dude Herlino. Karena siapa tahu Dude Herlino ini mengundang pelancong, mengundang wisatawan datang ke Jogja yang selain beli kuenya Dude Herlino juga beli bakpia Jogja. Siapa tahu penontonnya artis TV selain nonton kontennya artis TV juga nonton kontennya kita. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi nggak perlu menyalahkan kompetitor. Kita cuma perlu memposisikan channel kita lebih baik dan menciptakan pembeda antara channel kita dengan channel kompetitor. Akan semakin sulit, semakin kesini akan semakin sulit untuk mengambil pasar semua penonton YouTube. Karena di bisnis pun juga tidak bisa kita mengambil pasar semua orang dari usia TK misalnya sampai usia lanjut yang tinggal di Indonesia dari utara sampai selatan, timur sampai barat, nggak bisa. Akan lebih bijak kalau kita mengambil pasar tertentu yang penontonnya tertarget. Ketika ada HP Xiaomi atau handphone yang low budget lain, apakah iPhone akan mengeluarkan handphone yang low budget juga untuk menyaingi Xiaomi? Kan enggak.
Ini loh maksudnya dari definisinya target pasar. Xiaomi punya pasar sendiri dan iPhone punya pasar sendiri. Lion Air punya pasar sendiri, Garuda punya pasar sendiri. Sama-sama 1 jam perjalanan dari Solo ke Jakarta. Tapi ada orang yang mending 400.000 naik Lion Air, atau ada juga orang yang lebih mending 1 juta tapi dapat Garuda. Pasarnya berbeda, value-nya juga berbeda. Ada yang merasa lebih cocok naik Lion, ada yang merasa lebih worth it naik Garuda. Kita nggak bisa menyalahkan penonton juga. Ada penonton yang lebih suka nonton sinetron azab. Ada juga penonton yang lebih suka nonton drama Korea yang romantis-romantis, sarang heo gitu. Ada juga yang lebih suka nonton drama seriesnya Netflix misalnya. Mereka punya pasar sendiri-sendiri dengan value yang disesuaikan dengan target pasarnya. Jadi kalian perlu kenali dulu penontonmu. Usianya berapa, dari usia berapa sampai usia berapa, jenis kelaminnya, tinggalnya di mana, status pendidikannya mungkin seperti apa, dan mungkin pendapatannya per tahun misalnya seperti apa. Semakin spesifik kalian tahu penontonmu, kalian akan semakin tahu apa sih yang dibutuhkan oleh target pasarmu, apa sih yang dibutuhkan oleh target penontonmu. Lalu posisikan produkmu berbeda dengan produk kompetitor. Apa keunikanmu? Apa unique selling propositionmu? Saya mau cerita sedikit ya. Dulu waktu saya magang di suatu kebun kopi di Jawa Timur, di situ saya selama 1 bulan tinggal di sana, kerja dari jam 5 pagi sampai kalau nggak salah jam 5 sore. Nah, saya tinggal bareng pegawai-pegawai di sana. Pegawai di sana sebagian besar selain jajaran atas ya, itu lulusan SMA ke bawah lah, di bawah SMA pendidikannya. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2012 masih happening banget nih Indonesian Idol, masih suatu acara yang gegap gempita loh. Teman-teman saya di kampus, teman-teman saya di rumah itu pada happening banget nonton Indonesian Idol final, yang akhir tuh loh, episode akhir udah mau menang, tinggal mau menentuin juara 1 atau 2 itu loh. Tapi di tempat saya magang itu nggak ada yang nonton. Semua orang itu lebih mending nonton sinetron terbang. Tahu ya sinetron terbang yang ada elang-elang terbangnya yang efeknya agak lucu itu loh. Nggak ada yang mau nonton Indonesian Idol. Bukannya saya mau mendiskreditkan atau merendahkan atau gimana ya, tapi memang target pasarnya berbeda. Dalam waktu yang sama, dalam prime time yang sama, ada yang lebih suka nonton sinetron terbang, ada yang lebih suka nonton Indonesian Idol final. Semua ini nggak ada yang salah, mereka punya pasar sendiri-sendiri. Indonesian Idol dan timnya nggak bisa memaksa semua penonton di Indonesia untuk nonton Indonesian Idol. Begitu juga sebaliknya, orang si sinetron terbang ini nggak bisa memaksa penontonnya Indonesian Idol untuk ikut nonton sinetron terbang. Semua punya pasar sendiri-sendiri. Nah, tentang algoritma YouTube, ada satu kesalahpahaman di sini. Ada yang bilang video konten yang berkualitas akan ketutupan dengan video yang
massal yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan video yang berkualitas ini, karena YouTube lebih menyodorkan video yang lebih rendah kualitasnya itu. Nah, di sini mungkin ada yang misconception ya di sini. Jadi di YouTube itu ada halaman beranda, ada halaman explore atau yang bagian trending itu, ada bagian subscription dan yang lain-lain. Fungsinya beda di sini. Yang bagian trending atau bagian explore ini memang fungsinya untuk menunjukkan video-video yang paling banyak penontonnya pada waktu itu. Nah, mungkin di sini lebih banyak ditontonkan video-video yang kualitasnya lebih rendah itu tadi. Tapi di bagian home, di bagian beranda ini akan memunculkan video-video yang disarankan YouTube karena kamu habis nonton video-video yang temanya mungkin sama dengan video-video ini. Masih ingat ya, YouTube ini tujuan utamanya adalah gimana caranya penonton lebih lama, lebih betah nonton di YouTube. Nah, ketika aku misalnya ya, aku adalah penonton yang habis nonton video tentang investasi, video tentang pengaturan keuangan, video tentang reksadana, video tentang saham misalnya kayak gitu. Jika kalian adalah YouTube, video apa yang kalian sarankan buat aku tonton? Video tentang prank, video artis TV, squishy, atau video tentang investasi lain, P2P lending, saham, atau trading, atau ya tentang video keuangan lain. Pastikan YouTube akan lebih menyarankan video-video yang ada hubungannya sama video yang habis aku tonton. Ibaratnya gini, misalnya kalian adalah mbak-mbak berjilbab, masuk toko. Di toko itu jual semua jenis pakaian. Nah, sales tokonya itu pasti akan menyodorkan baju-baju yang mungkin akan aku sukai. Mbak, jilbabnya adem nih, murah, enak loh dipakai, nggak licin, misalnya kayak gitu. Aku pasti akan lebih betah di tokonya itu, lihat-lihat baju yang lain yang mungkin aku suka. Nah, ketika mbak-mbak berjilbab masuk toko, terus ditawari, mbak rok pendeknya lucu loh mbak, buat mbaknya seksi, ya pasti aku akan ngacir toh. Mending aku cari toko yang lain yang sesuai dengan yang saya cari gitu loh. Nah, ketika YouTube ini menyarankan video yang tidak saya sukai, apa yang akan aku lakukan? Apakah aku akan tetap nonton video yang disarankan YouTube walaupun aku nggak suka, atau mending aku nutup YouTube-nya, terus aku buka Instagram, buka Facebook, atau buka TikTok, buka media sosial yang lain, karena YouTube udah nggak menarik lagi buat aku gitu loh ya. Itu yang tidak disukai oleh YouTube. Pasti YouTube akan cari tahu gitu loh. Tidak seperti itu algoritmanya, nggak pokoknya yang trending selalu ditampilkan di home dan trending. Ada bagian trending fungsinya sendiri, bagian home fungsinya sendiri, itu loh maksudnya. Jadi PR-nya sekarang gimana caranya memenangkan algoritma, gimana caranya video kita ditampilkan di layar beranda, gimana caranya video kita disarankan oleh YouTube untuk ditonton calon penontonmu itu. Satu, judulmu harus gampang dicari, thumbnailmu harus bikin penontonmu merasa penasaran. Ketiga, videomu harus berkualitas sehingga penontonmu akan merasa worth it untuk nonton terus-terusan berjam-jam, nonton video sebelumnya sehingga betah berada di YouTube. Akhirnya apa? Akhirnya penontonmu mau subscribe sehingga videomu akan masuk di kolom subscribe.
Bagus lagi kalau penontonmu mau klik tombol notifikasinya. Karena apa? Ketika kalian upload, orang akan dapat notifikasi, Mbak Ola habis upload video baru gitu. Oh, bagus ini, kayaknya bagus ini menarik nih. Akhirnya nonton lewat notifikasi itu. Oke Mbak, sekarang aku mau bikin video berkualitas yang nggak ada di kompetitor. Ya bagus, tapi hati-hati, jangan sampai kamu membuat video yang menurutmu bagus ini, satu, tanpa riset, dan kedua, nggak ada yang nyari. Menurutmu bagus, tapi nggak ada yang butuh. Jadi gimana caranya? Kalian tentuin dulu target pasarnya. Setelah ditentuin target pasarnya, kalian cari tahu apa yang disukai oleh penontonmu. Video-video apa yang kira-kira menurut mereka berkualitas. Jangan sampai kalian bikin video, kalian bikin produk yang nggak ada yang mau beli. Banyak loh yang bikin kayak gini nih. Saya bikin produk baru, ide baru, belum ada yang bikin, tapi nggak ada yang mau beli gitu. Jadi riset dulu. Nah, untuk menyelidiki produk yang dicari oleh target marketmu, kalian perlu riset. Pertama, tanyakan ke penontonmu video apa yang mereka inginkan, atau kalian cari kompetitor. Dalam video-video kompetitor nggak apa-apa, nonton banyak nggak apa-apa, banyak video kompetitor yang kalian tonton nggak apa-apa. Tujuannya untuk riset. Risetnya apa? Cari tahu kenapa penonton kompetitor ini suka terhadap kompetitor, dan apa yang tidak mereka sukai dari video kompetitor itu. Lalu kalian membuat video yang kira-kira disukai oleh penontonmu yang tidak ada di kompetitor. Nah, sebelum kalian mengadaptasi video yang kira-kira penontonmu suka ini, pertama kumpulkan dulu data-datanya. Dari data-data itu yang disaring dulu, mana yang sesuai dengan brand value-ku. Karena nggak semua produk atau nggak semua video yang dibutuhkan oleh penonton ini harus kamu sediakan. Kalau nggak sesuai dengan kata hatimu, ya nggak usah dilakukan. Karena kalau kalian bikin sesuatu yang sebenarnya kalian nggak suka, yang ada malah kualitasnya jelek, penontonmu juga nggak merasa enjoy, nggak nonton sampai selesai, lalu algoritmanya juga turun, sama aja toh. Jelek-jeleknya lagi, penontonmu akan lari ke kompetitor. Jadi jangan lupa have fun. Nah, ada pertanyaan juga kayak gini, Mbak, video yang kualitasnya bagus, AdSense-nya jelek, kita kan juga butuh uang juga, Mbak. Nah, untuk pertanyaan ini saya punya 3 hal yang perlu dievaluasi. Pertama, kualitas videomu bagus ini menurut siapa? Menurutmu atau menurut penontonmu? Riset dulu ya, tadi udah dijelaskan di awal. Jadi pastikan kontenmu adalah konten yang disukai oleh penontonmu. Nah, yang kedua, YouTube adalah sumber traffic. Fansmu ada di sana, customermu juga ada di sana. Tapi sumber pendapatanmu tidak hanya dari AdSense YouTube. Ada banyak cara untuk dapat uang. Walaupun kalian ada di YouTube, tapi cara mencari uangnya nggak cuma dari AdSense. Bisa dari sponsorship, bisa dari jualan merchandise, bisa jadi dari affiliate, jualan produk dari perusahaan ditampilkan di videomu bisa, atau cara-cara lain. Ada yang bikin film, YouTuber legend kan udah banyak banget yang bikin film, jualan baju, jualan jaket kayak Atta Halilintar. Jadi penontonmu ada di YouTube, tapi sumber pendapatanmu nggak cuma dari AdSense.
Jadi cari uangnya lewat cara yang lain, tapi trafficnya dari YouTube. Nah, ketiga tentang idealisme. Kalau menurut saya yes and no. Jadi kadang kita perlu idealis, kadang kita perlu fleksibel. Nah, idealisnya tentang apa? Idealisnya tentang brand value. Kalau tidak sesuai dengan brand value, ya tidak perlu dilakukan. Nggak semua produk harus kalian produksi gitu loh. Misalnya, orang Indonesia semuanya makan nasi. Tapi apakah semua perusahaan di Indonesia memproduksi beras? Kan enggak. Jadi brand value-nya apa dulu? Kemudian, tentang fleksibel. Kalian perlu juga fleksibel untuk mengikuti perkembangan zaman. Misalnya handphone BlackBerry pada waktu itu zaman jaya-jayanya tidak mau memproduksi Android, padahal customer mulai mencari Android, sehingga apa? Lama-kelamaan ya ditinggalkan. Walaupun sekarang akhirnya ada Androidnya juga, tapi udah terlambat gitu loh. Brandnya BlackBerry udah mulai turun. Nah, jadi gitu. Ada yang perlu dipegang idealismenya, ada yang perlu fleksibel, mengikuti kondisi. Nggak ada yang bilang perjalanan di YouTube ini mudah. Ada tantangannya. Bisnis juga sama, nggak ada yang bilang membangun bisnis ini mudah. Ada tantangannya. Jadi, kembali mengutip Bang Radit, kita cuma perlu merubah apa yang bisa kita rubah. Kita nggak bisa merubah algoritma, kita nggak bisa menuntut YouTube untuk hanya menunjukkan video-video kita kepada penonton. Kita nggak bisa melarang orang untuk memproduksi video-video yang berkualitas lebih rendah daripada kita. Kita nggak bisa memaksa penonton untuk hanya nonton videonya kita. Tapi kita hanya perlu melakukan apa yang kita bisa. Kita cuma perlu 1% lebih baik di setiap harinya atau setiap episode. Dan buat kamu yang apinya udah mulai padam, yang udah mulai patah semangat, ingat-ingat lagi deh, kenapa sih awalnya kalian bikin video di YouTube? Ketika kamu membuat konten dan akhirnya kamu bahagia, bukannya itu udah cukup? Jika di awal berkarir di YouTube tujuanmu bukan untuk mencari uang, ya bukankah sekarang ini ya udah cukup? Jadi do what you love and love what you do. Jadi ya YouTube ini menantang, tapi masih banyak peluang, banyak banget peluang. Jadi buat kamu yang masih mau berjuang, mungkin kalian mau pencet subscribe dan pencet bel notifikasinya, karena setelah ini akan banyak video tentang mempelajari YouTube dan mempelajari bisnis yang mungkin akan bermanfaat untuk kalian. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai detik ini. Bukan bermaksud menggurui, sok tahu, sok pinter atau apa. Saya cuma pengen supaya video ini bermanfaat. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan. Dan jangan lupa, do what you love and love what you do. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a nice day. Bye-bye.